Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Husnul Faizin dari S1 Teknik Sipil Universitas Madani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar rekayasa sipil dari dosen kami, Ibu Rita mulai dari STMT. Di sini saya mengambil judul teknologi inovatif dalam pengelolaan limbah era modern. Subjudul prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya dan dampak lingkungan. Lanjut. Hal yang kita hadapi sekarang itu krisis limbah. Menurut data yang saya ambil, bahwasanya diperkirakan volume sampah dunia akan mencapai 3,4 miliar pada ton pada 2050. Polusi plastik di lautan merusak ekosistem laut. Emisi gas rumah kaca dari TPA metana mempercepat perubahan iklim. Model mengumpulkan buang yang telah lama kita anut selama ini saat ini sudah tidak lagi relevan. Cara berpikir yang dulu mengumpulkan buang saat ini sudah tidak relevan, dan cara berpikir seperti itu harus kita ubah menjadi kumpulkan dan diolah sendiri supaya bisa menjadi sampah yang sustainable, recycle. Kita gunakan sampah dalam sampah untuk sesuatu, untuk tujuan sesuatu yang berguna lagi. Tantangan pengelolaan limbah konvensional. Pertama, ini tantangannya keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir, terutama hari ini kita hadapi di perkotaan, di mana di daerah perkotaan tentu wilayah untuk pembuangan sampah ini sangat-sangat terbatas, sedangkan sampah itu menumpuk setiap hari. Kedua, ini kurangnya pemilihan di sumber rumah tangga di industri, dan tentu kita menyadari bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di rumah. Terus yang ketiga, biaya operasional yang tinggi namun efisiensi rendah. Kita lihat di masyarakat bahwasanya yang kita hadapi saat ini di perkotaan, efisiensi dari pengolahan sampah perlu dipikirkan lagi, karena sampah yang dibuang ke TPA kebanyakan itu dibakar dan tidak diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Keempat, itu kesehatan masyarakat di sekitar area. Tentunya orang di TPA tidak ditambahkan orang-orang yang tinggal dekat TPA tentu memiliki paling ketat itu dampak masalah kualitas udara dan aroma yang menyengat dari tempat pembuangan sampah. Ekonomi sirkular. Konsep berhentikan sampah sebagai beban mulailah melihatnya sebagai aset. Alur dari pengolahan sampah, pemrosesan sampah menjadi suatu barang produksi yang bernilai atau recycle, atau barang yang diolah dari sampah kemudian digunakan lagi. Dari produksi konsumen, seharusnya masyarakat diberi penyuluhan tentang ini, bahwasanya sampah, terutama berarti sampah organik, itu bisa digunakan untuk pupuk, minimal untuk tanaman di rumahnya. Kalau ada lembaga yang mengatasi sampah
sampah sampah organik di masyarakat dikumpulkan, kemudian disetorkan ke pendaur sampah tersebut untuk kemudian dimanfaatkan lagi seperti adanya pupuk di kualitasnya itu desain untuk produksi pupuk dan pendistribusian pupuk. Tentunya kita juga pasarnya di mana, terus kebutuhan pupuk yang saat ini harganya juga masih tinggi dengan adanya banyaknya produksi pupuk dari masyarakat, tentunya akan menurunkan harga pupuk. Target ini menghilangkan tiba dari tahap desain. Artinya jika maka targetnya adalah minimal kurangi limbah di masyarakat atau nanti yang dituju ke TPA. Prinsip 5R era modern. Yang pertama, reduce, menolak bahan sekali pakai. Artinya banyak daerah yang tidak menggunakan plastik sintetis dalam untuk sebagai wadah makanan. Artinya pada diri rumah sendiri. Reduce, mengurangi konsumsi material. Artinya jika penggunaan kantong plastik misalnya di daerah garam plastik, maka konsumsi material juga akan berkurang. Reduce, kita gunakan adalah misalnya maka itu gunakan berkali-kali, misalnya 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, yang kantong kain untuk berbelanja. Yang keempat ini recycle, mengolah kembali menjadi material baru. Sampah plastik yang masih ada yang masih beredar, maka banyak sekarang masyarakat menjadi kerajinan berupa tas dan sebagainya. Dan selanjutnya yakni kelima, mereka ambil energi dari limbah yang tidak bisa diolah. Misalnya mahasiswa di kampus sampah plastik dan misalnya bahan bakar motor, kendaraan motor. Menggunakan material dengan energi strategi operasi atau pasok penggunaan perpanjang siklus produk. Artinya penggunaan produk yang saat ini sangat perlu dan menjaga tidaknya dari produk sampah. Jadi untuk non-organik biasanya kita mengandung air. Artificial intelligence dan robot. Sistem robot dapat memecahkan plastik, kertas, dan logam dengan akurasi 90%. Kalau saya akan urusan menggunakan sensor pemilah organik dan sampah non-organik yang didapat pada sampah tersebut. Hanya analisis untuk memprediksi tren timbulnya sampah.
insinuasi bersih, teknologi dalam bahan black sudah diterapkan IPS nanti alat BSF nanti akan dan itu bisa diberi makan dengan sampah terus mengolah sampah organik biogas untuk energi listrik dan memasak. Ini sampah daur ulang. Sistem token daur ulang. Aplikasi data perusahaan. Jadi produsen bertanggung jawab. Jadi ketika dia bertanggung jawab atas sampahnya, sampah keluar. Misalnya ini bisa digunakan di jual soto, maka dia harus didaur ulang. Implementasinya dalam perusahaan maka dari kemasan pemerintah. Nah, kebijakan dari regulasi pemerintah ini memang satu yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk penumpukan sampah atau krisis sampah. Yang pertama, pelarangan plastik sekali pakai, dan ini sudah saya jelaskan tadi. Aplikasi. Nah, ini kalau jalan juga yang sudah ada atau tong sampah yang memiliki sensor, kemudian nanti ketimbang dengan sendirinya dan sebagai pendonor.
nilai jadi dan ini juga ada banyak di daerah-daerah ya, di kampus banyak mengubah misalnya masih bisa saja. Pengurangan emisi metana dari penghematan energi produksi dari contohnya sampah itu kurang harga TPA. Jadi satu dari kunci ya mungkin mereka masih yang perlu diperbaiki. Zero waste dibuang. Untuk kolaborasi integrasi antara kebijakan dan kesehatan. Jadi semuanya terhubung antara teknologi, pemerintah antara teknologi terus tegas dan masyarakat. Kalau sudah untuk makan untuk kota terbebas dari sampah. Demikian itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.